Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Para pemirsa semuanya, bahwa Al-Quran adalah merupakan pedoman hidup kita semua umat Islam. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemaslahatan manusia dan alam sekitarnya. Kita semua umat Islam harus senantiasa rajin membaca Al-Quran, rajin mengamalkan Al-Quran, dan rajin meneliti serta mengkaji isi kandungan Al-Quran. Di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Barang siapa, kata Nabi, yang membaca satu huruf saja dalam Al-Quran, falahu bihi hasanatun, maka dia akan mendapatkan kebaikan hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan kebaikan tersebut dikalikan 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun, Nabi tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi artinya bahwa semua orang-orang yang mau membaca Al-Quran, kita sebagai umat Islam yang mau membaca Al-Quran, maka akan dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Per hurufnya adalah 10 hasanah. Kalau kita membaca alif lam mim, maka berarti alif lam mim itu ada 1 huruf, ada 3 huruf kata Nabi. Kalau kita membaca alif lam mim akan mendapatkan pahala 30 hasanah. Ini kalau bacanya tidak mempunyai wudu. Sedangkan kalau kita membacanya dalam keadaan suci, mempunyai wudu, maka per hurufnya akan dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 25 hasanah. Ini terdapat di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Berarti kalau kita membaca alif lam mim dalam keadaan punya wudu, kita mendapatkan pahala per hurufnya adalah 25 hasanah, berarti 75 hasanah karena alif lam mim hurufnya 3. Kemudian kalau kita membaca Al-Quran di dalam mengerjakan ibadah sholat, maka pahalanya per hurufnya adalah 100 hasanah. 100 hasanah. Oleh karena itulah para pemirsa semuanya, marilah senantiasa kita rajin membaca Al-Quran, deres Quran. Sebab kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, la taj'al buyutakum maqabira, janganlah jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Yang namanya kuburan itu gelap gulita, peteng dedet. Nawiru buyutakum bisolati wa qiraatil Quran, sinarilah rumah kalian semua
dengan mengerjakan sholat-sholat sunnah dan bacaan-bacaan Al-Quran. Karena apa? Karena anjurannya adalah kalau mengerjakan sholat wajib itu utamanya di musola atau di masjid, sedangkan kalau kita mengerjakan sholat sunnah maka lebih utamanya adalah di rumah kita masing-masing. Karena apa? Untuk menghindari daripada sifat riya, pamer, ingin dipuji oleh orang lain. Oleh karena itulah para netizen semuanya, para pemirsa semuanya, marilah senantiasa kita menyinari rumah kita masing-masing dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Al-Quran yang 30 juz dan 114 surat itu terdapat berbagai macam keistimewaan dan kemuliaan. Di antaranya adalah ada beberapa surat yang merupakan kalau kita mau mengamalkan dengan istiqomah maka hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah surat Yasin. Man qara'a Yasin fi sadri nahar qudiyat hajatuhu atau kama qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membaca surat Yasin di pertengahan hari ataupun di malam hari ataupun di pagi hari, maka kata Nabi, qudiyat hajatuhu, akan diijabah hajat-hajatnya, akan didatangkan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang namanya surat anti melarat, yaitu namanya suratul waqiah. Idza waqa'atil waqiah laisa liwaqatiha kadhibah ila akhirih. Orang yang mau membaca suratul waqiah maka insya Allah rezekinya lancar, rezekinya banyak dan barokah. Kemudian ada lagi yang namanya suratul muluk. Surat al-muluk itu surat tabarok. Orang-orang yang mau membaca surat tabarok atau suratul muluk maka di samping hatinya tenang, pikirannya terang, rumahnya juga penuh dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala, nanti di alam kubur tidak akan dikasih siksa oleh Allah Subhanahu wa taala, alias insya Allah akan terbebas siksa di kuburnya nanti. Kemudian ada lagi di antara surat dalam Al-Quran agar kita semua hidupnya harmonis, rumah tangganya harmonis, kemudian kita juga tidak dibenci oleh orang lain, alias kita disenangi oleh orang lain. Itu ada yang namanya surat Al-Kautsar. Inna a'toinakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Orang-orang yang mau membaca surat Al-Kautsar 17 kali ba'da kulli maktubatin, setelah mengerjakan sholat 5 waktu, maka diantara fadilahnya adalah kita disenangi oleh orang lain, alias tidak dibenci oleh orang. Berarti ini adalah merupakan mahabbah, surat yang agar kita semuanya dicintai atau disenangi oleh orang lain, bacalah surat Al-Kautsar. Satu contoh, ketika di dalam kehidupan rumah tangga ada keributan atau ada kekisruhan sedikit, bacalah surat Al-Kautsar ba'da kulli maktubatin, setelah salat 5 waktu 17 kali, maka insya Allah akan rukun kembali. Di dalam kehidupan sehari-hari kita, di dalam masyarakat, umpamanya kalau umpamanya terjadi kekurang harmonisan dengan tetangga atau saudara kita, bacalah surat Al-Kautsar, maka insya Allah dengan hal tersebut akan menjadi rukun kembali. Para pemirsa semuanya, itulah diantara fadilah-fadilah surat dalam Al-Quran. Masih banyak sekali, masih 114 surat lagi, tapi mengingat waktu cukup sekian saja. Mudah-mudahan walaupun sedikit ini ada manfaatnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.